Tuhan, kita masih ada di hari-hari di mana kita masih di area penjuran Roh Kudus. Kita akan belajar sama-sama. Tema kita malam hari ini adalah pentingnya bersekutu dengan Roh Allah. Pentingnya bersekutu dengan Roh Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan kata manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan lagi dua ayat ini. Tidak ada yang siapa yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri selain Roh manusia itu sendiri. Lalu demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, kita ingin tahu apa yang ada di dalam diri Allah, maka kita harus bersekutu dengan Roh Allah. Jadi kalau kita ingin tahu pikiran, kehendak, pikiran, perasaan dan kehendaknya Tuhan, maka kita harus banyak-banyak bersekutu dengan Roh Tuhan. Karena yang tahu dalam diri Allah adalah Roh Allah itu sendiri. Kita nggak mungkin mendekat kepada Allah yang kudus, yang mulia itu. Tapi dengan Rohnya itu kita bisa dekat. Dengan Rohnya itu kita bisa dekat kepada Allah. Nah, makanya dari dua ayat ini kita harus tahu bahwa bersekutu dengan Roh Allah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Nah, ini ada 4 pasal yang kita sama-sama bahas lagi. Yang pertama, bersekutu dengan Roh Allah. Dengan bersekutu dengan Roh Allah kita jadi tahu pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Kita nggak mungkin tahu bagaimana kehendak Allah, pikirannya Allah kepada kita tanpa kita bersekutu dengan Roh Allah. Tidak bisa. Kita langsung mencoba menerangkan akal itu ada bisa. Allah itu terlalu lurus. Kita bikin kesalahan sedikit aja kan. Orang yang mau naik ke gunung Tuhan itu juga suci. Waktu dulu kala itu Musa, karena Musa diizinkan oleh Tuhan, orang yang terpilih. Jadi Roh Allah itu saat kita percaya kepada Tuhan Yesus
kuliah itu saya juga punya teman STI ya, yang sama yayasan sama Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, yang yang pusatnya di Jogja itu. Kita satu yayasan. Bapak Ibu tahu kerjaannya orang-orang teologi itu kalau di asrama, ya mereka ada di asrama. Kerjaannya apa? Berdebat, pokoknya setiap hari berdebat. Mereka punya pemikiran sendiri. Kalau hanya berdasarkan pengetahuan Alkitab, kita akan menjadi orang yang hanya punya wawasan. Tapi itu harus diimbangi dengan persetujuan dengan Roh Kudus Allah. Jadi bukan hanya logika, bukan hanya saja pengetahuan. Orang yang berpengetahuan tentang firman, tapi tidak punya Roh Kudus, tidak punya diajarkan kasih kelembutan hati, itu nanti ujungnya menjadi ahli-ahli Taurat. Tapi Paulus ini orang yang belajar belajar Taurat, ahli, tapi dia juga punya Roh Kudus. Nah, ini yang melengkapi seorang Paulus. Jadi kalau hanya berdasarkan pengetahuan. Nah, saya pernah di media sosial itu bertemu dengan seorang hamba Tuhan, gitu ya. Aliran apa katanya? Gereja apa? Saya katakan gereja ini, saya karismatik. Kalau Anda, dia mengatakan dari sebuah gereja tertentu, gereja Injili. Nah, lalu dia mencoba untuk setengah-setengah mengolok-olok orang karismatik. Berarti dia mengatakan Anda bisa berdoa untuk orang supaya sembuh ya, supaya bisa mujizat ya, ada mujizat ya. Saya menangkap maksudnya orang ini. Oh, seperti itu. Saya tanya, karena apa? Karena sebagai tubuh Kristus kan kita harus saling melengkapi. Saya yakin dia orang yang dari aliran gereja yang mempunyai pemahaman Alkitab yang mendalam. Dia belajar di situ, dia sekolah teologi. Tapi saya tanya, kalau ada jiwa yang dirasuk setan atau kesurupan, apa yang Anda lakukan? Pernah nggak menemui orang yang kerasukan setan? Dia tulisan Les itu mengatakan, ya di sekitar kita banyak yang kerasukan setan. Banyak orang yang pikirannya gini. Artinya tidak berbicara khusus pada peristiwa ada orang kerasukan setan. Dia berusaha mengalihkan bahwa memang di sekitar kita banyak orang yang lebih parah dari kerasukan setan. Saya tidak berbicara itu. Artinya saya berbicara tentang apakah pernah berhadapan dengan kasus seperti ini. Dia nggak bisa jawab. Artinya apa? Kadang orang-orang bisa berteologi tapi nggak punya kuasa. Waktu dia berhadapan di lapangan dengan setan-setan iblis, dia nggak berdaya. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal dia kita diajarkan, ada kita dikasih kekuasaan, dikasih otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan. Masa kalau ada orang kerasukan lalu kita nunggu orang lain datang, tunggu, masih tunggu orang yang punya karunia, lalu kita cuma diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena cuma bisa berteologi, kita nggak punya kuasa, mewarisi kuasa, memiliki kuasa dari Tuhan. Ini yang membuat kita tidak lengkap.
hanya bisa bicara. Menyampaikan dalil, tidak punya kuasa, tidak punya kedekatan dengan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus sebagai contoh yang sangat sempurna waktu menjadi manusia, beliau berfirman, beliau bertanya jawab dengan ahli Farisi dan sebagainya, tapi punya kuasa, punya otoritas. Iblis takut menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh. Ya inilah kita ini juga harus memperlengkapi seperti ini. Kita belajar firman, oke. Tapi kita juga supaya kita punya kuasa, kita bersekutu dengan Roh Allah, Roh Kudus. Supaya apa? Kita diajar bagaimana kita mengatasi situasi-situasi tertentu. Nah, dan kalau kita sering bersekutu dengan Roh Allah, maka kita akan diberikan kepekaan tertentu untuk mengerti kehendak Tuhan, Makanya kenapa kita harus punya saat-saat, jam-jam bersama Tuhan. Jadi mari kita punya waktu-waktu bersama Tuhan, waktu-waktu di mana kita menyembah, bukan hanya minta berkat, minta sembuh, minta sehat, minta terus. Selama beberapa tahun ini saya jarang minta sama Tuhan. Waktu saya doa, beneran saya jarang minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan itu jarang. Hampir tidak pernah. Cuma doa, nyembah. Kalau ada yang kesulitan di kantor, ya baru Tuhan, tolong ini sulit, ini tidak bisa saya pecahkan. Aku mohon tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kan cuma ngandelin itu, nggak ngandelin orang tua, nggak ngandelin saudara. Adik-adik saya nggak tahu kalau pas saya lagi ada kesulitan, nggak tahu. Jarang saya minta sama Tuhan. Pokoknya nyembah supaya Tuhan senangkan. Nah, kalau kita sering bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita dikasih kepekaan. Bagaimana ini berkenan kepada Tuhan, bagaimana ini nggak berkenan. Bagaimana kalau kita terima uang misalnya, ada orang tahu-tahu ngasih uang ke kita. Loh, namanya uang, siapa yang nggak senang Bapak Ibu? Ada yang nggak suka uang? Warna merah-merah itu ada 7 lembar gitu, tahu ada yang ngasih itu pas, apalagi pas tanggal tua, ada yang tidak senang, ya dikasih 1 lembar aja senang, apalagi 7 lembar, 5 lembar, itu senang, kedagingan senang, oke. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, lah ini uang dari mana? Kita akan bertanya, ini uang apa kok tahu-tahu ngasih? Hitam di atas putihnya mana? Tidak ada. Ya, kita harus merelakan apa? Ya, ada kalanya kita tidak selalu terima. Memang kita butuh uang, tapi uang firman Tuhan bukan segalanya. Makanya jangan cinta uang, karena cinta itu adalah akar kejahatan. Kalau cinta uang itu secara kita itu akar kejahatan. Kita memang perlu uang, perlu untuk beli kebutuhan sehari-hari, beli makan, beli pakaian. Asalkan sudah ada pakaian makan itu sudah cukup. Tapi ada uang-uang yang bukan untuk kita. Harus peka. Tidak semua itu lalu bisa kita terima. Seperti itu. Pada suatu hari saya mendengarkan khotbahnya seorang hamba Tuhan, dia
Dia mempunyai kepekaan tertentu dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan di luar negeri, dia khotbah. Tapi hamba Tuhan ini juga ada sisi kedagingannya. Dia masih suka kepada hal dunia, gitu ya, wanita. Gitu. Terus suatu hari dia di luar negeri, tempatnya dia melayani itu dekat dengan Las Vegas, tempatnya judi, tempatnya wanita. Lalu tapi ini hamba Tuhan ini jujur sama Tuhan, jujur. Tuhan, dia tanya Tuhan, saya mau ke Las Vegas ya, saya mau ke Las Vegas ya. Dia tanya Tuhan, tapi apa yang Tuhan jawab? Ada yang memberi kepada Tuhan jawab apa? Aku tidak suka. Cuma jawab itu. Saya mau ke Las Vegas. Ya biasa. Tuhan cuma bilang, aku tidak suka. Kalau kita punya kedekatan tertentu dengan Roh Kudus, kita akan memiliki kepekaan. Makanya perlu dilatih setiap hari, dilatih. Tidak 1-2 hari melatih, tapi setiap hari. Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, datang sama Tuhan. Tidak ada kesulitan, tetap datang sama Tuhan. Datang, berdoa, menyembah. Seperti itu. Tuhan mau kita melakukan apa? Nah, misalnya ya, kita dapat suatu hari, tahu-tahu ada yang ngasih kita berkat, entah makanan, entah uang, entah apa. Biasanya kita berpikiran kayak gimana? Oh, ini berkat Tuhan, haleluya, ambil semua. Biasanya rata-rata itu gitu ya. Tapi coba malam hari ini kita sedikit merubah cara berpikir kita ini. Kalau kita dikasih berkat sama orang, coba kita tanyakan. Coba kita mencoba bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini berkat ini untuk siapa? Untuk saya semua? Apa untuk saya bagi dengan orang lain? Coba kita biasakan seperti itu. Saya mulai membiasakan ya, seperti ini. Saya dapat berkat Tuhan ini untuk apa? Jadi namanya diberkati untuk memberkati itu ya seperti itu. Tidak selalu 100% untuk kita. Baru kalau kita memang Tuhan bilang Tuhan tidak ingatkan kita orang lain misalnya, ya sudah. Kalau Tuhan ingatkan, ini ada orang yang perlu ditolong, ya bagi, belajar. Karena berkat itu yang kita terima tidak selalu 100% untuk kita. Kasih berkat 100.000. Wah, tahu-tahu ya ada orang mencari pemulung itu, misalnya cari-cari botol plastik, tergerak, sudah dibagi, kasih. Karena dengan melakukan seperti itu, ya namanya itu kita mengumpulkan harta di surga. Karena katakan apa? Tuhan Yesus mengatakan orang miskin akan selalu ada padamu. Orang miskin akan selalu ada. Nah kalau kita anak Tuhan tidak berbuat sesuatu, pertama orang-orang ini tidak dapat pertolongan. Kedua, kita tidak melakukan firman Tuhan. Diberkati itu untuk menjadi berkat. Nah, mari kita mencoba untuk bertanya kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita terima. Yang kedua, bersekutu dengan Roh Allah itu
menolong kita menghadapi perkara yang sulit. Kayak saya, kita semuanya pernah menghadapi perkara sulit. Iya enggak, Bapak Ibu? Pernah ya? Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, bisanya diem, pasrah, tidak bisa apa-apa. Saya pernah mengalami itu. Sama direktur dibilang, kamu kalau nggak bisa mengerjakan ini, kamu tidak saya perpanjang. Tuh, saya sudah hampir 9 tahunan bekerja di tempat ini kok, sama direktur yang baru mau dikeluarin. Saya biasanya tidak pernah takut, karena saya pernah mau resign dulu. Saya tidak pernah takut. Tapi berhubung baru nyicil rumah nanti kalau saya nggak diperpanjang mau nyicil pakai apa? Takut. Jadi momennya itu pas banget. Pas saya takut. Kalau saya nggak takut, saya maju. Silakan, nggak diperpanjang. Itu saya nggak pernah takut. Nah, pas waktu itu saya takut banget. Ya. Waktu kita menghadapi perkara sulit, biasakan jangan pakai logika terus. Logika kita terbatas. Kita tidak sejenius Albert Einstein. Ya. Kita tidak sejenius siapapun orang paling jenius di dunia. Tidak. Jadi kalau kita nggak bisa menghadapi itu, belajarlah untuk mengandalkan Roh Allah, Roh Kudus. Saya melakukan itu dan saya selalu puji Tuhan, selalu dapat jalan keluar. Demikian juga Bapak Ibu pasti dapat jalan keluar mengasihi Tuhan. Amin. 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 Kalau ada perkara yang sulit, tanyakan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, ini sulit bagi tolong berikan saya jalan keluar. Pasti dikasih. Kenapa? Karena itulah Tuhan kita yang hidup. Dia mendengar doa kita, menjawab tepat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Kisah Para Rasul ayat 4 pasal 4 ayat 13. Saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Untuk Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sebuah sidang di tengah-tengah orang-orang terpelajar dan orang-orang yang pintar-pintar. Itu adalah satu perkara yang sulit. Tapi karena orang-orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari orang yang tidak terpelajar bisa kasih jawaban yang akurat. Itu di luar pengetahuan mereka. Jadi kita perlu belajar dari firman Tuhan itu gini. Mujizat itu selalu ada, pasti ada dan terjadi sekali. Hikmat Roh Kudus itu selalu ada, disediakan sampai hari. Kalau kita secara logika kita tidak mampu, maka pasrahkan, minta supaya Roh Kudus memberikan kita solusinya. Perkara yang sulit bangun, tidak usah bingung, tidak usah panik. Harapkan Roh Kudus. Saya beberapa kali nanti waktu saya menjadi IT sendirian di rumah saya, tidak punya teman, sendirian. Sekarang teman saya udah 7. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Dulu waktu sendirian, saya nunggu balik sendirian. Masalah-masalah
rayu, masalah-masalah yang sulit. Kalau nggak ngandelin Roh Kudus ya apa? Nggak bisa. Sampai komputer itu ya saya tumpang tangan gitu. Nah, bagi Petrus dan Yohanes menghadapi hal itu sidang itu adalah perkara yang sulit bagi mereka. Tapi karena ada penyertaan Roh Kudus, maka itu sanggup dihadapi oleh mereka. Gitu, Pak. Menghadapi kesulitan demi kesulitan itu, ya kuncinya ini bersekutu dengan Roh Allah, pasti dapat pertolongan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kalau Anda tidak segera berubah mulai hari ini, maka seterusnya nanti akan seperti itu. Belajarlah mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Tuhan mulai hari ini. Sepintar-pintarnya Anda, pasti ada masalah yang akan sulit kau hadapi. Percaya aja. Selama masih hidup akan selalu ada kesulitan dia. Yang kesulitannya itu levelnya pertama. Oh, level 20 sudah saya hadapi. Oh, besoknya bisa ada yang level 30 yang lebih sulit. Jangan merasa bisa. Nanti bisa-bisa Anda jadi bisa stres sendiri, beneran. Saya tidak pernah stres, tidak pernah apa ya istilahnya itu putus asa, ya tidak pernah apa. Kenapa? Pokoknya kalau sulit, saya angkat tangan, saya bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan ini sulit lagi, aku mohon tolong Tuhan, ditolong sama Tuhan. Sudah selesai. Makanya tidak pernah buat andalkan aja Tuhan, pasti ditolong. Beberapa kali kesulitan saya alami dan selalu ditolong. Bapak Ibu pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, bersekutu dengan Roh Kudus memampukan kita untuk mengejar kekudusan. Ya, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 14. Jadi yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang poin-poin yang penting dalam Alkitab. Ibrani 12 ayat 14 saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan ini bicara tentang berbagai hal. Kekudusan apa? Pikiran, hati, ucapan. Jadi dikatakan kita harus mengejar kekudusan, bukan hanya menantikan kekudusan, bukan pasif, tapi mengejar kekudusan. Kekudusan itu dikejar. Ada orang-orang yang gagal mengejar kekudusan karena ada ikatan tertentu. Ikatan apa? Mungkin pornografi, mungkin rokok, mungkin ikatan masa lalu, mungkin ikatan roh kerukunan. Ada orang-orang yang gagal. Aduh, sudah berusaha gini tetap tidak bisa lepas daripada pornografi, rokok. Sulit. Nah, malam hari ini supaya kita bisa lepas dari cara-cara itu, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus yang Allah.
kita habis mengadakan doa 10 hari doa Roh Kudus di tempat ini. Kita menyembah yang mulai dari jam 6:30 setengah 8 ya. Oke, kemarin doanya setengah 7 ya sampai setengah 8. 1 jam. Kita menyembah 10 hari. Ada gak yang kita rasakan perubahan? Minimal ya kita dapat damai sejahtera. Tapi ada juga efek-efeknya apa? Kita pikirannya jadi bersih, jadi damai sejahtera. Selain apa? Mungkin ya bobotnya agak naik ya karena kita habis doakan makan. Kalau itu kita teruskan, kita lanjutkan habis 10 hari itu kita punya di rumah doa saat menyembah sendiri 1 jam. Terus nggak bolong. Terus bolong sekali, coba lagi. Kita akan mengalami kehidupan yang berbeda pasti. Pasti kita pikiran kita kan lebih dikuduskan sama Tuhan. Kuduskan. Kalau kita diingatkan oleh Tuhan, untuk apa? Mengampuni, ngasihi. Coba kamu suatu hari saya juga ditegur sama Tuhan. Coba kamu ingat-ingat orang-orang yang punya kesalahan sama kamu. Siapa? Ampuni. Sudah. Gak usah diingat lagi. Lupakan aja. Sudah. Itu ikut Tuhan itu intinya seperti itu. Tidak bicara tentang ego untuk mempertahankan. Oh, saya benar pokoknya. Orang lain salah. Tidak bicara seperti itu. Ikut Tuhan itu bicara tentang kerendahan hati. Ya Tuhan, saya harus mengasihi terlebih dahulu, mengampuni terlebih dahulu. Itu intinya itu Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dengarkan firman ini, katakan jangan keraskan hatimu itu. Supaya apa? Firman Tuhan ini bisa kita terima dan kita kerjakan. Amin. Nah, kalau kita teruskan itu kebiasaan berdoa selama 1 jam setiap hari, kita akan mengalami kehidupan yang berbeda. Kita akan semakin dikasih kepekaan sama Tuhan, diberikan damai sejahtera, ditolong sama Tuhan, disupport sama Tuhan, dikasih harapan baru sama Tuhan. Orang-orang kadang menghadap saya, apa kamu itu kok tidak pernah kesepian ya? Tidak pernah. Saya katakan saya tidak pernah kesepian. Begitu saya tidak pernah kesepian. Selalu bersuka-cita. Saya ini orang suka di rumah. Beda sama orang kadang sehari 2 hari tidak pergi, tidak healing, pasti sumpah gitu. Udah, saya tidak. Paling tidur, ya, paling gitaran, doa, makan, masak, itu selesai. Saya tidak suka. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, kekudusan bicara juga tentang ucapan, pikiran, sikap hati. Ucapan itu harus kudus juga. Supaya apa? Kalau kita berkata sesuatu itu memberkati, bukan menjatuhkan orang, bukan menjelekkan orang. Itu termasuk kekudusan juga. Pikiran kita ini gimana? Jadi pendidikan yang baik, pikiran yang lurus, suci. Saya pun juga berusaha setiap hari hidup dalam kekudusan. Tapi kalau dengan kekuatan saya sendiri, pasti tidak akan mampu, pasti akan sulit. Makanya perlu
sikap hati ini gimana, menyimpan kesalahan orang lain dan membenci, dendam, dan itu coba dibaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama, kita bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah bicara tentang mempersembahkan tubuh ini selama hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, selama hidup ini, tubuh yang selama hidup ini adalah sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau sudah mati, sudah selesai, tinggal ditimbang, tinggal dihakimi, tinggal totalan. Ini sudah selama hidupnya berbuah enggak buat Tuhan, selama hidupnya menjadi berkat enggak buat orang lain. Kalau sudah mati, kalau masih hidup kayak gini ya, mari kita berlomba-lomba mengerjakan firman Tuhan. Berlomba-lomba. Yang poin yang keempat, yang terakhir ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Yohanes pasal 15 ayat 26. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau kita ini setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan itu harus menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Kita sudah diselamatkan, makanya itu kita tidak boleh egois, tidak boleh hanya untuk kita sendiri keselamatan itu. Mari kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum selamat. Kabarkan itu, mau mereka terima tidak terima, yang penting sudah kita beritakan kabar keselamatan ini kepada orang. Jadi yang poin keempat adalah kalau kita bersekutu dengan Allah, itu kita akan dimampukan untuk bersaksi. Dimampukan untuk bersaksi. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Bersaksi. Saya juga di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya harus cari celah di situ. Di mana orang-orang ini bertanya, Mas, kalau itu gimana? Kalau Tuhannya itu orang Kristen itu ada berapa? Gitu. Nah, kita mau jawab apa kalau kita nggak belajar? Ya, yang penting ya itulah. Nah, Tuhan kok ada 3, Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana itu? Kita tahu dah jelasnya. Kalau kita nggak tahu ya kita paling-paling ya lari ke belakang. Belajar Bapak Ibu, tanya ya. Tanyakan nanti kepada Ibu Gembala, Pak Gembala kan ngajar pelajaran Kamis itu ada mau bisa belajar di sini. Gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Oh nabinya kok ya sama ya, tanya-tanya. Iya sama. Tapi di situ harus mengontrol juga emosi. Ada yang bertanya itu, ada yang menguji, ada yang ngetes, ada yang pengen tahu, itu macam-macam. Ada juga yang cuma taunya
harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah ajarannya kita ini kan luar biasa. Harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu. Jadi kita tidak akan terkalahkan dan tidak akan mudah dijatuhkan. Seperti itu. Bersaksilah di mana pun berada. Bersaksilah bukan untuk berdebat, tidak, tapi jelaskan saja. Oh ini kenapa Tuhan itu ini karena Bapa itu Allah sendiri, Anak itu adalah firman-Nya, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi mereka ada 3 entitas tapi tidak terpisahkan. Seperti itu. Belajar, ya. Itu nanti kalau kita sudah belajar, maka nanti Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyampaikan itu berbicara. Nah, kalau kita melakukan ini, firman Tuhan ini, kita pasti jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang efektif. Efektif apa artinya? Kita hidup, kita juga mengabarkan Injil kepada orang-orang lain, orang-orang yang belum diselamatkan. Kita juga berdoa buat mereka, berdoa buat keselamatan mereka. Ada orang-orang yang bercanda, 5 roti 2 ikan ya pada, iya, puji Tuhan, iya. Nah, ya kita sabar juga sama mereka. Kita bisa bergurau, bisa bercanda sama mereka. Tapi suatu saat kita masukkan firman itu ke mereka. Ya, kalau kayak gitu kan, suatu hari ada orang yang gini, dia tidak disukai sama orang-orang sekitarnya, tapi dia rajin beribadah, ya agama seberang. Saya bilang gini, saya saksi sama teman, bro, kalau di kami itu hanya beribadah saja itu tidak cukup, tapi dia harus melakukan firman itu kepada orang-orang sekitar, kepada sesamanya. Kalau hanya beribadah saja itu nilainya 0 buat Tuhan. Dia harus praktek itu firman itu kepada orang-orang sekitar, harus mengasihi, mengampuni. Kalau cuma ibadah doang, itu nggak dinilai sama Tuhan. Kalau di kami loh ya, itu masuklah firman itu, mikir dia, ini juga ya. Seperti itu. Ada orang yang, aduh saya kena Pak, dikirimin sama orang pakai sihir ini. Namanya orang kalau rajin taat sama Tuhan itu nggak akan mungkin diserang kayak gitu, Pak. Dia ada bentengnya, ada malaikatnya. Orang kok beribadah sama Tuhan kok masih bisa diserang, disantet ini. Tidak ada itu. Masuk lagi firman Tuhan, gitu. Ada momen-momen di mana nanti Roh Kudus kasih tahu kapan kita masuk. Tidak selalu orang berdebat gini. Kalau tiba-tiba ada, gimana Mas Afan menurut sampean? Dia berdebat sama temannya, tahu-tahu yang ke saya. Orang Kristen ini kan kalau di kantor tuh mereka gitu. Orang Kristen ini kan nggak pernah bohong. Coba tanya Mas Afan. Saya diem aja. Kalau nggak terlalu apa ya istilahnya akan memperkeruh suasana, saya tidak bicara. Ada saatnya kita perlu bicara, ada saatnya kita tidak perlu bicara. Itu tidak selalu kita harus bicara. Kalau ikut-ikutan debat ini pun tidak terlalu penting. Baru kalau 4 mata kita bicara gini ya, baru itu masuk, baru itu bisa efektif. Baik Bapak Ibu, makanya jangan sampai kita
tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Roh Allah. Bukan luangkan waktu ya, berikan waktu yang terbaik. Ada yang malam hari sebelum tidur, ada yang pagi hari, silakan. Karena kita ini bukan agama yang dituntut jam sekian berdoa, tidak. Tapi bicara tentang kehidupan, persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana kita melakukan firman itu setiap hari. Bukan hanya di bibir aja, bukan hanya hari Minggu saja kita jadi malaikat, tidak. Tapi setelah hari Senin sampai Sabtu itu di situ kita diuji bagaimana kita menjadi orang-orang yang pelaku firman, jadi teladan, jadi contoh buat orang-orang sekitar. Jadi sangat penting sekali bersekutu dengan Allah itu, dengan Roh Kudus, karena dikatakan bahwa hanya Roh Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Kita bisa nanya ke Roh Kudus, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku? Apa sih yang Tuhan tidak suka? Bisa, karena hanya Roh Allah yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan firman malam ini. Terima kasih ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan memiliki persekutuan dengan Roh Allah, memiliki waktu yang terbaik, karena memang hanya Engkau Tuhan, harta yang paling berharga buat kami, dan Engkau layak